Ini bukan kali pertama aku jatuh cinta. Tapi entah kenapa jatuh cinta kali ini terasa berbeda. Aku tak tahu pasti apa yang berbeda. Tapi aku tertarik padanya karena tiap sore kulihat dia mengajar mengaji anak-anak kecil di komplekku. Tadinya aku jarang memperhatikan musola kecil yang ada di sudut komplek. 200 meter jaraknya dari rumahku. Tapi sekarang musola itu telah mencuri perhatianku. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Betari. Aku mahasiswi psikologi di sebuah universitas di Depok. Aku baru menginjak tahun pertama di kampus itu. Dan aku benar-benar menyukai jurusan yang aku ambil. Kembali lagi ke soal guru ngaji tadi. Jangan bayangkan dia guru mengaji dengan baju koko dan kopiah hitam. Dia mengajar mengaji dengan mengenakan celana jeans dan t-shirt. Rambutnya gondrong sebahu, hitam dan agak ikal. Perawakannya lumayan tinggi, kuperkirakan sekitar 176 cm. Warna kulitnya sawo matang, dan yang membuat susah dilupakan adalah senyum manisnya yang disertai lesung pipit di pipinya. Selama ini aku sih belum pernah bertatap muka dengannya, apalagi mengobrol. Aku hanya beberapa kali pernah melihat dia lewat depan rumahku saat dia akan ke musola. Pernah juga waktu aku mengantar takjil untuk berbuka puasa, aku berpapasan dengan dia di jalan setapak dekat musola. Dia tersenyum padaku. Nah, dari situlah aku tahu ternyata dia memiliki senyum yang cukup manis. Tadinya keberadaan dia di musola kupikir karena dia cuma mau sholat. Tapi ternyata dia duduk bersama anak-anak yang sedang belajar mengaji. Dan yang bikin aku agak kaget, ternyata yang mengajar ngaji anak-anak itu adalah dia. Amazing, gak nyangka aja. Dia dengan tampang seperti itu, ternyata guru mengaji anak-anak di musola. Aku jadi penasaran, ingin tahu tentang dia. Kok ada ya guru ngaji dengan tampang sekeren dia? Tapi sumpah, aku gak tahu harus cari informasi tentang dia kemana. Tanya-tanya sama orang di musola, enggak banget. Yang ada malah nanti mereka curiga sama aku. Lagi pula aku kan jarang banget ke musola, bahkan hampir dibilang gak pernah. Jadi sampai saat ini aku harus meredam keinginanku untuk mengetahui tentang guru ngaji ganteng dan keren yang telah mencuri perhatianku. Mungkin waktu akan bertemu dengan dia di musola. Cuma kebetulan saja, jadi gak usah dibawa serius, apalagi sampai bikin aku baper. Karena tak menemukan jalan untuk mengetahui dia lebih lanjut lagi, akhirnya kasus ditutup. Pelan-pelan, akhirnya aku lupakan dia dari pikiranku. Dua bulan berlalu dan aku benar-benar sudah lupa dengannya. Aku tidak lagi berdiri di balik jendela pada sore hari menunggu dia lewat di depan rumahku. Biasanya nih, secara diam-diam dan sadar, aku menanti dia lewat depan rumahku setiap hari Rabu dan Jumat. Pada sore hari sekitar jam 4. Tapi kali ini tidak lagi. Kadang-kadang timbul juga sih keinginan untuk diam-diam mengintai dia yang sedang lewat depan rumahku. Untung saja cepat-cepat kutepis keinginan itu. Aku merasa seperti sedang mata-matai orang, dan itu membuatku jadi merasa bersalah. Jadi akhirnya aktivitas itu benar-benar kuhentikan, dan aku tidak mau tahu lagi tentang dia. Aku gak mau lagi mengingat senyumnya. Semua tentang dia harus dibawa jauh-jauh daripada akan menyiksa diri sendiri. Tapi kemarin pagi
Saat aku naik bis antar jemput di kampusku, secara tidak sengaja aku melihat dia juga naik bis yang sama denganku. Kupastikan bahwa itu benar-benar dia karena aku hafal betul kok tampangnya. Hari itu seperti biasa dia memakai celana jeans warna biru belel dan t-shirt putih tanpa kera dengan kancing di bagian dadanya. Rambutnya tampak berantakan. Dia menjinjing tas ransel warna coklat muda dari bahan kanvas. Posisiku jauh di belakang dia dan terhalangi oleh mahasiswa lain yang ada di dalam bis tersebut. Jadi aku berada di tempat yang aman untuk terus mengintainya. Mengintai. Seakan-akan aku sedang berburu saja. Waktu bis sampai di Fakultas Psikologi, semestinya aku turun. Tapi itu tidak kulakukan. Aku sengaja tetap berada di dalam bis untuk mengetahui dia akan turun di mana. Entah mengapa saat itu perasaanku jadi gugup. Aku agak sedikit gemetar. Dadaku berdegup lebih kencang. Aku bahkan bisa mendengar sendiri suara jantungku. Walaupun keadaan di sekelilingku ramai dengan suara mahasiswa yang sedang ngobrol. Bis telah melewati Fakultas Sastra dan Ekonomi, tapi dia belum juga turun. Nah, saat bis mulai mendekati Fakultas Teknik, kulihat dia siap-siap turun. Aku sengaja berdiri di belakang 2 orang mahasiswa agar dapat menyembunyikan diriku. Aku khawatir dia melihatku, karena saat itu jumlah penumpang bis sudah berkurang. Benar, dia turun di Fakultas Teknik. Begitu bis berhenti di depan halte, dia melompat turun dan berjalan kaki memasuki Fakultas Teknik. Aku tetap berdiri di dalam bis, memandanginya sambil bis kembali berjalan. Ternyata selama ini dia berada di kampus yang sama denganku. Entahlah apakah ini sebuah kebetulan atau memang ada takdir yang mengaturnya. Tentu saja aku tidak berani berandai-andai. Yang pasti ini memang sebuah kebetulan yang telah direncanakan oleh semesta. Seketika aku merasa bahagia. Jauh di lubuk hatiku yang paling dalam ada secerca harapan tentang dia. Sang guru mengaji yang telah mencuri bintang yang kini bersinar indah di matanya. Aku tak tahu pasti apakah aku bahagia karena bisa kembali melihat dirinya atau karena aku senang dia ternyata tidak jauh-jauh dariku. Aku tak bisa memastikan, tapi yang aku tahu pasti aku masih punya kesempatan untuk kembali mencari tahu tentang dia.